Soalnya kalau aku tuh paling gak suka tuh netizen yang banding-bandingin. Misalnya Mimi datang, ini dong kayak Mimi. Nanti Bunda datang, Mimi mana nih kok Bunda doang. Wah, itu kenapa harus ada satu yang jelek, satu Itu yang bikin jadi berantem tau Kak. itu bikin berantem. Kayak misalnya inilah ibu sebenarnya nggak usah kayak gitu kan, semua orang punya porsinya masing-masing jadi ibu. Ini Bunda, ayo mau mandi apa enggak? Sekolah cepetan nyalain laptop nyalain cepetan. Nyalain aku nyalain kameranya kan masih yang online kan? Iya. Nyalain Oh, kamera. iya, Nih. Udah langsung. Ya Bu Guru. Buat Iki selama ini Bunda seneng banget sama Iki karena Iki selalu bikin bundanya tertawa. Aduh. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Yeay, hari ini kita sudah kedatangan namu lagi. Namu, aku bernamu ya. Namu. Kedatangan tamu. Namu, kamu siapa namu? Ntar dulu dong. Kedatangan tamu yang sangat spesial. Aduh. Yaitu Kak Natali. Halo. Holshare. Halo. Bener gak Iya, Natali bener. Holshare? Holshare. Holshare. Itu Holshare nama keluarga ya? Nama keluarga. Oh, Fam. Fam. Kalau kita Ata nama famnya. Enggak, kalau maksudnya kalau dulu kan Aureli Hermansyah. Iya. Ayang kan Halilintar gitu, kalau aku Bener. Hermansyah. Ya. Kalau ini Holshare. Iya, keren banget. Kakak gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Lagi bahagia-bahagianya ya? Alhamdulillah ya dibahagiain. Pokoknya setiap hari itu kita memang harus bahagia. Harus bahagia. Iya, soalnya dari tadi tuh kita udah main sama Azam, sama Amina lucu Iya, banget, lucu tawa-tawa Iya. mulu. Karena senyum itu ibadah loh Kak. Jadi kakak tuh bagus senyum terus. Iya Bener. makanya kadang gigi sampai kering sendiri gitu Ya, loh. Iya, Oh. baik. Capek Kenapa nggak? ya? Kenapa ya, capek banget Tapi nih. kok kayak maksa gitu ketawanya? Enggak Enggak maksa ya, oh, emang enggak. begini ketawanya Emang ya. apa adanya ya. Tapi lagi deket-deketnya sama Azam ya? Lagi deket-deketnya lagi sayang-sayangnya. Lagi udah bisa duduk. Udah bisa duduk langsung berdiri. Terus suka itu Kak Natali panggilnya Ayang ya kalau sama Azam? Ayang. Enggak ya? Enggak. Tadi kok Kak Natali kayak di dalam kamar Amina Ayang. Kangen ayang. Oh, kangen Ayang. Kan kalian berdua kan seromantis itu. Terus aku yang nyebut Ayang gitu. Oh, maksudnya mungkin kakak lagi pengen ayang-ayangan juga gitu Iya, kan di satu tempat bareng, bener ya. Iya. Bukannya Kak Natali juga romantis gitu? Romantis dong pasti. Tapi gimana sekarang ininya apanya ya? Tapi seberapa deket sih kalau Kak Natali itu sama anak-anak gitu? Kan Kak Natali itu kayak tadi sama Azam ngajarin, ngayomin gitu. Sedekat apa sih? Deket banget. Aku tuh selalu kayak bukan mengajarkan ya, kayak semua sama anak-anak berusaha ayo kita bawa happy semuanya gitu loh. Oh, semua sama semuanya Ayo ya. happy Happy, ayo. iya. Bikin suasana happy, sehappy mungkin. Oh gitu. Soalnya aku tuh kalau ngeliat Kak Natali itu kan, aku tuh nggak pernah nyebut kalau ibu itu nggak pernah nyebutnya kayak ibu tiri atau apa, nggak pernah ya. Selalu bilang ibu sambung. Jadi aku tuh kalau ngeliat Kak Natali tuh sama aja kayak ngeliat kayak ada bunda kayak gitu. Oh gitu. Iya, Padahal kan Kak Natali ini seumuran ya Sama siapa bunda? sama kamu? Aku. Enggak dong. aja. Kak Natali umur 2. Sama aku ya? Kamu Seumuran. berapa? 97. 27. 27. Aku 92. Oh, 30. Ya masih 20-an. 29 lah. Ya 25 lah ya. Enggak lah, ya udah pasin aja lah 20. Nah, kakak gimana sih caranya? Kan kalau misalnya aku tuh dulu kalau sama bunda kan ya, ya Ibu sambung ibu gitu ya? sambung tuh ya memang dari dulunya. Waktu Pipi masih pacaran ya aku sempet tadinya awalnya kaget lah kayak ada siapa nih, ada orang baru gitu. Nah cuman seiring berjalannya waktu jadinya super duper deket. Nah kalau kakak tuh gimana awalnya akhirnya bisa deket sama anak-anak? Apalagi kan kalau menjadi ibu sambung tuh pasti kan susah, berat banget ya, maksudnya nggak gampang gitu. Nah kalau kakak sendiri caranya gimana? Kalau aku itu karena kan memang udah tahu ini paketan nih aku dapatnya, paketan komplit. Jadi nggak bisa aku langsung cuma sayang sama satu orang gitu loh, cuma sama suaminya nggak bisa. Jadi aku harus sayang sama semuanya. Otomatis kalau sayang sama suaminya harus sayang sama semuanya. Anaknya, iya gitu. betul. Terus ya udah. Anak-anaknya juga keren-keren juga kan?
Ada berapa Sule sih, Kak? keren-keren Ada anaknya. berapa sih Kak? 4 ya? 4 sama Azam 5. Wow, Lucu-lucu lagi, semua punya berkarakter. Masya Allah. luar biasa. Aku tuh kalau ngelihat keluarganya Kang Sule sama Kak Natali kayak keluargaku sama keluarga dia. Jadi Rame, kayak kita semua rame banget. kita rame, terus semuanya tuh berkarya di bidangnya masing-masing. Jadi itu jadi kayak seru banget gitu kan kelihatannya. Emang kalau misalkan lagi ngumpul tuh ramenya minta ampun. Tapi kalau misalkan udah pada pulang misah-misah udah sepi banget. Jadi tuh. semua tinggalnya sendiri-sendiri ya? Iya, Iki kan udah sendiri. Oh, Putri iya. udah Sendiri sendiri juga. Oh berarti cuman sisa Enjan sama Ferdi. Herdi yang paling kecil ya? Nah, sama Azam. Sama Oh, Azam. itu yang tinggal sama Kak Natali. Sekarang berarti masih sama-sama gitu ya. Ya. Masih. Terus kalau misalnya lagi nggak ngumpul gitu ada yang ini nggak yang arrange gitu. Ayo kita ngumpul yuk hari Sabtu di Atau hari mana, Minggu, siap hari Minggu keluarga gitu. Biasanya kayak gitu, selalu kita bilang di grup kan kita ada Iya, grup grup keluarga. keluarga. Ayo dong, ayo dong, usahain dong setiap hari Minggu kek apa Sabtu kek Iya, emang luangin bagus, waktu iya. gitu libur gitu. Jadi kita Ngumpul. ngumpul bareng. Ayo, tapi ya susah juga sih kalau udah pada ada Iya, jadwal ada jadwalnya masing-masing masing-masing. gitu. Jadi harus dikumpulin benar-benar gitu. Oh, Karena kan Iki nyanyi, jadi nggak bisa cancel. Putri juga Ada kegiatannya kerjaan, sendiri. gitu. Jadi mungkin menyesuaikan waktunya juga sama keluarga aja tuh agak susah ya. Iya, anaknya banyak. Banyak. Iya. Cuman kalau mirip iya mirip kita kan. Kita juga gitu. susah juga tuh ngumpulin waktunya Iya bareng-bareng. benar, udah pada sibuk. Nah, Apalagi sekarang Rizwan juga udah mulai sibuk kan. Iya. Rizwan iya. tuh iya aku lihat dia kan sudah podcast sendiri, Podcast, semua iya. sendiri ya. Gitu, jadi sisa Ferdi. Oh, oke. Ferdi kan juga deket banget ya kayak sama Kak Natali. Banget. Nah, aku tuh kalau Dia ngeliat kayaknya paling sayang deh, aku lihat kalau lagi di FYP itu Kak Natali sama Iya, benar. siapa? Endi ya? Ferdi. Ferdi. Sorry. Aku tuh emang pikuran astagfirullahaladzim. Ferdi ingat deh. Ferdi sama Ferdi tuh deket banget kan? Sama Ferdi deket banget. Kayaknya dia dari semua anak-anak paling deket Ferdi ya? Karena mungkin pas zaman-zaman masih pacaran, yang paling dideketin itu Ferdi. Jadi sampai sekarang itu, oh masya Allah dekatnya minta ampun, gitu loh. Oh sama kayak waktu Bunda deketnya tuh sama Azriel. Kayaknya kalau emang sama anak cowok sih. Iya. Bukannya sama kamu? Iya cuman awalnya kalau soalnya Azriel tuh susah deket sama orang. Kalau Ferdi susah gak deket sama orang? Enggak sih, Oh jadi waktu pas kakak hadir Iya. langsung deket natural gitu aja? dekat. Ya aku juga ada berperan di Berperan situ. di situ. Iya. Cuman aku mau nanya nih Kak, tantangan terberat untuk menjadi seorang ibu sambung tuh apa? Menjadi ibu sambung tantangan terberatnya karena apa ya? Tantangan terberatnya ekornya banyak, ada 5. Jadi tantangan terberatnya aku harus memahami karakter satu persatu anak-anaknya gitu loh. Apalagi yang gede, ini kayak gimana ya nih sifatnya, karakternya kayak gimana. Aku harus mendekatinya kayak apa ya? Kalau si Putri gimana ya gitu. Jadi harus membaca karakter masing-masing gitu. Sampai sekarang pun juga masih belajar karena kan nggak bisa 1, 2, 3 hari kalau memahami karakter itu. Susah nggak sih ngedeketin anak yang beda-beda karakternya gitu? Susah-susah gampang sih. Kalau Iki mungkin udah dewasa. Udah dewasa sih, kalau udah dewasa sih kayaknya ya udahlah Iya, ya gitu iya. beda-beda ya. Dan aku selalu bilang juga sama Iki sama yang lain, boleh manggil bunda tapi jangan anggap kayak takutnya nih canggung kalau misalkan anggapnya bunda Iya. gitu loh, karena umurnya nggak beda jauh. Jadi ya udah kalau misalkan Iki anggap aja bro gitu. Terus juga Iki juga Jadi panggilnya bro gitu? ya enggak lah. Ya Oh, enggak, enggak. cuma maksudnya Bunda, anggap aja kayak teman. teman best friend Iya. gitu. Besti lah, Kayak besti ya, bestie. Bestiana, Bestianu ya. Bestiani. Nah terus ya udah paling kalau Iki itu yang aku seneng kalau misalkan aku kan kadang suka bengong ya, Iya. suka kayak bengong gitu. Bunda masa ini ngelawak, tiba-tiba Oh, ngelawak. oke. Jadi selalu dia cari lawakan buat aku ketawa gitu. Kalau Putri, Kalau Putri ini apanya nih? maksudnya kan karakternya beda-beda. Nah, kalau Putri tuh kakak caranya untuk mendekatnya pasti susah ya, susah juga gitu. Kalau Putri ini
mood-mutan dia orangnya. Jadi moody. moodian. Jadi aku harus tahu dulu nih ini moodnya lagi asik apa enggak gitu. Oh, oke. Kalau lagi asik kita ajak ngobrol. Tapi kalau misalkan lagi nggak asik, apalagi kalau misalkan dia lagi PMS tuh udah, Nah, ya. wah, udah deh nggak usah diajak ngobrol gitu. Kamu dong persis sayang. Kenapa aku ya? Kalau lagi PMS jangan terlalu diajak ngomong. Iya. Oh enggak ya. Oh, diajak. Oh kalau sekarang udah enggak. Kalau dulu ya. Kalau dulu kalau lagi PMS nggak boleh ajak ngomong ya sayang. Sampai waktu itu kita pernah waktu masih baru-baru dekat. Kalau aku Bukan baru nikah. Baru-baru nikah. baru pas Masih mau pacaran. menjelang nikah nih Kak. Sampai waktu itu akhirnya udahan gara-gara aku lagi PMS. Terus kadang kita kalau lagi kena. PMS tuh apa aja ngomong Iya, dikeluarin Iya, aja iya, gitu. iya, iya. Kayak air mancur lah ya. Terus gimana? Sakit tuh sama omongan aku, terus akhirnya kita pisah gitu. Sakit hati. Maaf ya sayang, kan nggak sadar. Tapi kadang. emang gitu. Emang kalau misalkan perempuan itu hormon. Ya kan Iya, Kak, bener. apalagi awal hamil. Kadang kalau laki-laki itu suka nggak percaya, benar nggak sih ini hormon? Gitu, tapi Kalau aku percaya, cuman maksudnya tapi kan Jangan kalau dijadiin alasan gitu bukan kan. maksudnya misalnya kalau orang lagi hormonnya tiba-tiba dimaki-maki gitu kan aku jadi Nggak dimaki-maki. enggak maksudnya misalnya atau diapain gitulah. Iya, iya, iya. Kayak yang enggak aduh gimana ya? Harusnya nggak pantas nih kayak gini. Misalnya kan. Ya udah kalau lebih baik atau aku bilang kalau hormon udah deh aku diem dulu, aku diem. Lebih kayak iya sayang, iya udah enggak. Gitu. Gitu Enakan aja. gitu dialusin. Jadi nggak usah tanya, ini kamu gimana ini kayak gininya mau apa enggak. Sebenarnya trik perempuan itu yang penting kalau misalkan walaupun dia marah-marah ke Ata nih misalkan nih, diemin aja, tunggu waktunya. Nanti kalau misalkan dianya udah reda, sayang, dipeluk, Denger nggak dicium. Kak, aku dulu waktu itu deket sama dia nih Kak ya. Nih, kalau misalnya lagi berantem Lebih ke mojokin laki-laki ya di sini. sayang, Enggak kan aku ngasih tahu. gini loh. Cuman karena ini satu ini Scorpio kan gengsi banget ya Kak. Semua satu Indonesia tahu abang tuh gengsi. Jadi untuk peluk aja tuh kayak Oh, Scorpio. iya. iya, Jadi iya, aku harus iya. kayak Enggak, aku bisa suka nggak peluk. peluk dulu. Kalau lagi berantem nih, nggak peluk nih. Tuh, peluk. Kalau lagi berantem peluk. Dulu inget nggak kalau aku berantem? Enggak. Peluk dong, peluk aku ya peluk. Oh, jadi dia yang maksa ya? Iya. Bukan masalahnya gini, masalahnya belum selesai, belum diomongin nih baik-baik apa gimana, masa peluk-peluk aja aku bilang, Tapi- belum selesai. Tapi memang gitu, misalkan masalah belum selesai, tapi minimal dipeluk, abis itu nanti tanya, kenapa sih tadi sayang? Gitu. Ih, Enggak. gila kayak gitu Besti. Iya, tapi kan kalau misalnya aku yang salah, Hidup perempuan. Ya, hidup perempuan. bukan kalau aku salah pasti aku kayak gitu, aku salah oh iya saya maaf ya ini Iya, aku gitu, salah. iya Tapi benar. kalau misalnya dia yang lakuin kesalahan masa aku juga ya udah saya aku maafin terus kamu salah Enggak, apa aja nggak usah nggak dimaafin. gitu. Bukan dimaafin, jadi Ata ya, jadi Iya. Ata yang bukan dimaafin, maaf ya saya, bukan maafin sayang, peluk, Sayang, dipeluk, kenapa dicium, sih? abis itu sayang kenapa sih Nah, gini-gini. pasti itu cewek nanti langsung cerita. Tapi laki-laki juga seneng kalau misalnya cewek itu mau ngingetin tapi kayak sayang besok jangan gini ya soalnya kan aku nggak suka juga. Nah itu cowok tuh langsung luluhnya lebih lulu lagi jadi air red. Nah, Itu cowok apalagi cowok itu kalau Scorpio misalnya bilang itu dia dalam hati aja tuh susah kayak Kakak coba deh nanti kalau abis tapi ini memang aku juga kayak gitu. Kadang misalkan gini nih, ini berdebat nih, aku kan paling anti banget yang namanya berdebat nih. Oh nggak suka. Oke, terus Maksudnya berdebat nih kalau misalkan ada titik, problem. kalau ada titik terangnya udah enak gitu Iya, loh. benar. Tapi ini berdebatnya nggak ada yang mau kalah nih. Nggak bisa. Udah. Jauh dulu gitu. Kalau aku tuh gitu. Gitu. Kalau aku sih sekarang udah alhamdulillah kita udah nggak pernah ya sayang ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sejak punya Amina itu langsung kayak semuanya cair. Pasti. Jadi kayak misalnya istri lagi maunya ini, ya udah aku ikut aja. Udah nggak usah kecuali itu menyangkut ke prinsip. Nah kalau prinsip beda lagi. Kalau prinsip beda. Kalau misalnya ini udah prinsip hidup, nah itu nggak bisa digoyang aku bilang. Kalau yang lain mau urusan rumah kamu ini begini, mau apanya kamarnya mau digini, mungkin aku nggak perlu debat lagi udah. Karena kamu udah istri aku, bagian dari hidupku, ya kamu berhak juga menjalani bahtera rumah tangga ini bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kayak prinsip, kayak yang bahaya untuk dia, itu aku berdebat. Misalnya nih, dia kan suka maksa, aku bilang, ya kamu bahaya kayak gitu, kayak gini-gini.
Jadi aku tuh kalau marah itu yang marah-marah tadi itu bukan masa Iya, ngerti. biasanya dia mau ngelakuin hal sesuatu dan itu bahaya buat dia. Tapi dia maksa. Aku sampai marah banget. Dan aku nggak akan peluk. Iya sayang, ya udah boleh ya, nggak akan. Aku bilang enggak. Itu bahaya buat kamu, buat anak kamu, buat ini. Aku tetap akan tegas. Aku tuh tipikalnya nggak akan ngalah untuk hal yang itu untuk kebaikan dia juga. Benar. Nggak akan ngalah. Tapi kemarin Aurel cerita sama aku. Pas nih cerita apa nih? Apaan? Nggak ada kan? Nggak, katanya Natali gini, nggak pernah. Aku pengen minta sama suami aku tas Hermes yang Iya. rokok katanya gitu. Tapi kan katanya Ata kalau istri minta dibeliin kan. Insya Allah. Kalau Kak Natali dibeliin juga kan? Apa? Dibeliin. Dibeliin. Rokok. Krokodil. Iya kan semua suami itu nggak bisa Iya benar. samain Sebentar juga lu. sayang. Tapi kan tadi ngomongin prinsip. Nah kalau Ata tuh kan di dalam keluarga itu ada prinsip yang apa ya? Sampai kapanpun tuh nggak bisa deh digoyangin. Iya. Nah Iya. kalau kakak tuh di keluarga ada nggak kayak gitu prinsip? Prinsip kayak yang ini nih kalau lu langgar nih nggak akan bisa lagi nih. Nah gitu. iya gitu. Prinsip sama pasangan ya. Iya. Paling kayak gini. Misalkan kalau udah ada masalah ya udah selesai. Iya. Hari itu juga udah selesai Oke. gitu loh. Kalau masih terus kita nantinya ada masalah lagi terus masih ngungkit-ngungkit masa lalu gak akan ada selesainya, paling di situ aja sih. Oh iya sih kalau udah ngungkit Kalau- masa lalu susah sih. Ya kalau masa lalu tuh susah soalnya kan kita udah nggak tahu juga kan. Karena kan masih sama-sama ego Iya. jadi nggak ada yang mau kalah nih satu sama lain. Tapi gitu aku loh. kalau dia cerita masa lalu ya aku nggak apa-apa. Maksudnya ya udah kan itu bagian dari masa lalu, nggak ada yang aku harus marahin, harus emosi enggak. Jadi aku masa lalu yang berantem kemarin. Oh ya gitu. bukan Kalau itu bukan sama Nah, sih. itu kesel kan. Kalau masa lalu kayak gue dulu tuh pernah gini loh. Nah itu beda. Kalau Nah, ini kita itu. berantem nih terus dulu kamu ingat nggak waktu kemarin kamu kan kayak gini. Nah itu sih bete sih. Iya bete. Iya, benar. Jadi yang lalu-lalu diungkit lagi. Iya iya gitu. iya. Kalau aku selama omongan dia itu yang dimarahinnya bener aku salah, misalnya kayak kamu nih ini misalnya contoh anduk taruh sembarangan nih, ya sayang maaf ya. Iya, sayang, maaf itu aku juga benar. Itu. Tapi aku udah bilang sama dia, kamu boleh mau ini mau atur segala macam, tapi aku udah prinsipnya salah satunya nggak usah semuanya aku kasih tahu. Salah satunya misalnya nih di antara kita ada yang KDRT itu nggak boleh. Iya benar. Jadi- KDRT selingkuh itu nggak boleh. Jadi misalnya KDRT, misalnya nih aku atau dia lempar barang nih, gue perang gitu, terserah lah, nggak kena atau nggak kena. Itu aku bilang, nah itu udah nggak bisa ya sayang. Aku langsung kalau terjadi kayak gitu misalnya, Aku pergi dari rumah. nah aku pergi. Misalnya kamu datang nih lempar TV gini ke depan muka. Astagfirullahaladzim. Karena Misalnya, iya, karena itu atau udah aku juga, serem. atau aku juga, misalnya aku nih datang ke kamu, aku ngelempar Benar. pot gitu ke depan muka kamu, membahayakan kamu kan. Iya, Berarti aku juga nggak benar. Jadi aku bilang itu prinsip yang nggak boleh diganggu ya dalam keluarga. Iya Jadi benar. ya prinsip agama, prinsip yang menjaga Iya. bahaya. Karena aku tuh orangnya paling kayak misalnya dia minta, "Sayang ayo naik ini gunung, tebing atau apa." gitu. Aku bilang, "Enggak, ini bahaya." Walaupun ajak Aminah ini enggak ada. Sampai dia udah bisa berdiri dengan baik nih. Kayak gitu. Kalau aku tuh tipikalnya kalau berdebat cuma soal itu, tentang Jadi bahaya. protect untuk lebih baik ke arah yang baik untuk ya. lebay. Betul, Iya, ke yang itu yang aku baik. debatin dan itu biasanya dia sampai enggak lah saya orang lebay banget sih jadi orang. Enggak usah nanya-nanya aku gitu. Lebih kayak Ya, gitu begitu. sih. Kalau di kakak di hubungan siapa yang kayak gitu? Nggak ada sih, kita saling santai gitu loh berdua tuh. Orangnya santai. Kita tuh santai, misalkan ya kalau misalkan suami sibuk kerja ya udah Udah, gitu iya. loh, ya udah. Nggak ribet Ngalah. juga ya kakak orangnya. Ngalah. Nih kak aku mau nanya deh. Apa sih yang kamu rasain ketika dengar dari salah satu anak kakak tuh ada yang ngerasa sedih, ngerasa hidupnya tuh selalu kesepian. Apa yang kakak rasain pas denger kayak gitu? Kalau misal apa yang aku lakukan apa Apa yang kakak rasain, apa yang kakak lakuin? Kalau misalnya dari 5 Lima. anak kakak ada yang bilang kayak iya aku sedih nih kesepian terus. Nah itu kayak gimana? Gimana ya, kan kembali lagi yang tadi aku bilang kemudian balik lagi di situ, apalagi Lagi karakternya PMS, iya. beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa kesepian, aku juga selalu ngomong apa-apa cerita sama bunda gitu. Tapi kalau moodnya lagi enak gitu. Tapi kalau misalkan moodnya lagi nggak enak kan kadang dia suka menyendiri, terus kadang suka ingat sama
almarhumah sama mamahnya gitu. Jadi aku nggak bisa ganggu kalau yang kayak gitu. Mending ya udah nggak apa-apa. Karena kan kita sama-sama perempuan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kasih waktu gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau cerita sama bunda, cerita. Silahkan. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa gitu. Tapi kakak nggak pernah ada rasa kayak, karena kan orang beda-beda ya. Mungkin ada juga yang bukan cemburu apa ya, rasa kayak, oh lu masih gini. Ada nggak sih kakak di dalam hati kakak kayak gitu? Ke mana? Ke mamahnya? Iya. Apanya? Oh, enggak sih. Kalau masalah itu sebenarnya nggak ada cemburu sama sekali karena aku juga merasakan seperti itu gitu loh. Aku kehilangan mama juga, papa juga gitu. Jadi udah tahu gimana aku rasanya dan memposisikannya tuh udah tahu kayak gimana. Gitu. Aduh. Aku sih nggak bisa bayangin ya. Kalau ibu sambung gitu emang challenge-nya. Iya, itu memang challenge banget ya, Dan dia benar. harus Ekstra sabar banget. dan harus konkret, harus bisa ngenaklukin. Ya makanya itu aku. Dan kadang harus tegas loh. Kayak bunda tuh aku ngelihat bunda tuh orang yang tegas. Tapi sesuai sama tipikal orang. Bener. Dan menurutku kalau bunda nggak setegas itu, mungkin anak-anaknya nggak semuanya bisa punya jadi ini jadi itu. Soalnya aku tipikal aku sama Azriel tuh tipikalnya yang kalau orang tuanya ngomong apa ya udah gitu. Jadi didengerin, Dan tipikalnya nyantui. Jadi dengan adanya bunda itu mewarnai dan mengarahkan mereka. Iya, benar. Tapi Dan the bestnya kamu tuh ini menerima dan nurut gitu. Nah itu The tadi yang bestnya aku bilang tuh itu, aku tuh nurut. oh dia nurut banget. Iya, the bestnya. Aurel kalau sama bunda nurut banget. Sama orang tua pasti selalu Tapi nurut. memang manusia kan semuanya beda-beda. Beda-beda. Ya kita nggak bisa samain lah ya. Kalau sama yang anak-anak ini kan kita nggak bisa terlalu kerasin juga karena aku nih udah mulai tahu nih tipikal-tipikalnya kayak gimana. Kalau dikerasin takutnya gini, takutnya begini gitu. Karena yang melakukan itu aku sendiri gitu loh. Misalkan ya yang satu ada masalah, aku tanya sama suami, ini sayang ini kenapa gini, ya kamu lah coba, kamu kan ibu sambung, coba kamu selesain berdua begitu. Jadi kadang juga serba salah gitu kalau mau nyelesain berdua, takutnya tersinggung juga, sedangkan di sini posisinya kan ibu sambung gitu loh. Jadi takut. Oh emang kakak suka ada cekcok juga sama anak-anak? Nggak cekcok, maksudnya ini kenapa ya begini gitu loh. Akhirnya ketemuan bareng gitu, nyelesain bareng-bareng. Nanya sama suaminya kan, Natali ini kenapa ya gini gitu. Masa tuh gitu. Ya nanya sama suami, ini kenapa ya kok gini. Ya kamu dong coba kamu ke anaknya, anaknya gitu. Tapi posisi suami juga pasti berat sih menurutku. Misalnya udah contoh nanti udah gede, Amina sama Aurel berantem. Nah Amina ngadu sama papanya, Aurel istri ngadu juga. Dua-duanya kesayangan, istri kesayangan. Ini anak perempuan kesayangan misalnya. Itu gimana belanya? Aku juga jadi bingung. Iya pasti bingung. Nanti kalau misalnya Nah kalau aku sih gini aja, dudukin aja barengnya kita bertiga ngobrol. Kenapa sih? Nah itu. Kenapa sih? Tapi kenapa nanti sih, misalnya nih, aku misalnya agak ngebelain istri kan, ya jelas lah pasti ngebelain istri. Ini tapi ntar dia papa kayak gitu ya, nggak pernah belain aku, nggak pernah gini. Nah aku tuh nggak bisa nanti kalau anakku ngomong gitu sama aku bisa nangis. Langsung aku kayak air mata, masa anakku ngomong gitu. Mungkin kamu harus kasih tahu duduk bertiga, kasih tahu perumpamaan gitu yang baik kayak gimana. Kamu harusnya begini. Soalnya nanti bakal kayak begini. Buat Maka anaknya Amina juga kamu begini. gitu. Kalau misalnya berat sih. kalau misalnya mamanya yang salah, misalnya kamu yang salah, Amina yang ngadu, terus aku harus belain siapa? Kan males juga. Kamu penengah, bukan harus bela, tapi kamu penengah. Oh kayak udah nih masalahnya gimana, ayo Ya, ceritain ayo gitu. coba. Jadi maksudnya ayo kumpul bertiga, ayo coba kamu ceritain kenapa anaknya, kenapa. Ya udah berarti ini mamanya yang salah gitu. Ya udah mamanya minta maaf, udah clear gitu. Oh jadi wasit ya. Iya. Iya. Gak bisa bayangin sih untuk udah gede ya. Pasti harus jadi penengah sih ayahnya. Seru banget sih. Soalnya aku tuh pernah loh Kak berantem sama bunda. Waktu itu juga pernah ada ya, bunda sempat cerita juga pernah di salah satu acara berantem di Bali sampai yang Oh iya itu aku besar pernah banget. cerita. Apa ya? Itu bunda sempat bilang juga kan sampai hampir diusir. Iya karena apa ya? Karena akunya udah Berontak. keberontak gitu. Nah cuman Waktu itu Pipi belain siapa? di tengah-tengah kan akhirnya ngomong kamu kenapa. Nah terus karena ada Azriel Kak udahlah kakak tuh kan gini nggak boleh lah ada
kan ini nggak bener, kakak kan yang salah ini. Jadi aku juga situ mikir iya. gitu loh, satu harian tuh mikir di kamar kayak Mikir introspeksi. iya kayak iya harusnya gue nggak boleh begini nih gitu. Dan malu juga sih sebenarnya pada saat itu. Tapi Pipi juga nggak berani ini ngasih bela kemana-kemana kan. Nggak, cuma Pasti Pipi nengahin aja agak-agak gimana gitu kan. nggak, cuma kan akhirnya aku sama Jill di kamar, Pipi sama Bunda di kamar. Mungkin mereka juga Ngobrol-ngobrol dulu. berdua. Oh. Gitu. Jadi ya cuma memang aku tahu sih itu posisi bapak tuh agak berat ya. Posisi bapak tuh kalau sebenarnya dua-duanya cewek. Beda nih. Kalau anaknya cowok, mamanya cewek pasti belain mamanya. Ya udah kamu. Tapi kalau cewek sama cewek nih, Iya. anak cewek, Gimana nih? mamanya cewek. Kan kalau cewek itu kita paling Paling rapuh gitu dua-duanya hatinya ya. sayang. Kalau marahin orang terserah deh, marahin orang gitu. Kalau marahin murid. Paling kalau sebagai ayah ya menjadi penengah dan ngomongnya yang halusnya karena kan perempuan ya. Jadi Iya harus halus memang. halus-halusnya karena mungkin istrinya takutnya nanti kalau perempuan kan kebanyakan pakai hati ya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang kayak gimana, hatinya pasti rapuh gitu. Jadi harus pelan-pelan, kamu gini nak, kamu gini gitu. Kamu juga kan saya hampir nggak pernah dimarahin Pipi kan? Iya, nggak pernah. Iya dimarahin pernah, cuman nggak pernah ngomongnya, nggak pernah Lebih banyak. nada tinggi tuh Lebih nggak banyak pernah. siapa yang marahin? Bunda atau Pipi? Kalau Bunda tuh lebih ke cerewet. Iya sih. Kalau Bunda tuh bener-bener yang kayak ngomongnya tuh sehari aja aku nggak bales chatting 1 detik aja tuh, udah langsung nggak boleh pergi lagi sebulan langsung kayak gitu. Jadi tuh aku dulu kalau pergi kemanapun handphone aku tetap di tangan kayak gini, walaupun pergi ke acara apapun ya handphone aku tetap kayak gini, jawabin chat Bunda gitu. Jadi nggak, karena kata Bunda tuh 1 detik aja bisa terjadi hal sesuatu. Nah, kalau misalkan aku mau nanya, kamu kan sampai dibilang Mimi nggak boleh apa? Sama Pipi Sama Pipi apa sama Mimi? apa nggak boleh Yang apa? dimarahin nggak boleh pergi sebulan apa? Sama Bunda. Sama Bunda. Terus gimana perasaan kamu? Ya udah mau gimana lagi. Nurut aja gitu. Nurut ya? Enggak Masya ya, Allah. ya pertama tadinya ya kayak ya Allah Bun, kan aku kan nggak sengaja, aku tuh tadi ke toilet gini, bohong ke toilet, mana kamu jangan bohong gitu, dicecer terus. Iya, Jadinya iya, aku juga kan nggak bisa bohong gitu. Tapi itu bagus loh Kak, kalau misalnya Bagus. kalau aku nggak digituin mungkin aku dulu udah acak adut, bentukannya juga udah nggak jelas kali. Iya, tergantung ininya, tergantung Bagus. mungkin bundanya udah tahu ini karakter anaknya seperti apa dan harus diapain gitu loh. Karena aku pernah dengar tuh emang seorang ibu itu harus cerewet banget. Emang Benar. bukan galak ya, kita tuh nggak boleh ditakutin, cuman dirangkul. Tapi gimana caranya anak itu tetap bisa hormat sama kita, tapi di satu sisi lu juga harus nurut nih. Kita kan di keluarga punya rulesnya, kalau kamu udah kasih tahu dari awal kalau kakak ngelanggar ini, ya udah nggak boleh pergi sama 1 bulan. Pilih salah satu aja mau ngelakuin itu apa kamu nggak pergi 1 bulan. Waduh. Ya udah deh, aku nggak pergi deh 1 bulan. Kalau Kanatanya pernah gitu gak? Ya Nggak udah bisa, kamu kalau aku kan tergantung kan ya, tipikalnya kan beda-beda. Iya. Kalau yang ini karena Kanatali juga umurnya masih muda. enggak, karena kalau yang ini memang harus halus mungkin. Kalau misalkan aku nggak boleh kamu gini, nggak bisa. Beda sih. Soalnya gini, Beda-beda. kalau kamu kan dari kecil sama Iya, budanya. dari Oh ya aku dari SD udah sama Bunda. Nah kalau ini iya. kan tadi karena Tali bilang anaknya udah besar-besar semua, Iya, jadi udah agak bisa. agak Nggak, susah istilahnya juga. setiap anak kan kalau udah lewat 17 pasti udah punya authority sendiri. Benar. Udah boleh Udah merasa dia bisa sendiri. bisa ngambil Betul. keputusan ya manusiawi. Karena aku juga waktu umur 17 ke atas tuh udah males banget diatur. Iya, benar. Maksudnya kan ya udah aku kan udah hidup sendiri mandiri gitu, Iya, jadi iya. males diatur. Tapi ya kepedulian kita aja jadinya kan. Paling kalau misalkan kalau Ferdi masih bisa diatur. Oh, masih bisa. Iya. Yang paling kalau kecil Ferdi, ya. iya. Umurnya berapa sih Ferdi? 10. Oh ya itu masih bisa. Nah, makanya aku Bisa. suka, kalau aku lebih bawel sama Ferdi. Oh, Oke. Kenapa main game terus sampai kan? Ya Allah, sampai dia kan main game itu dari pagi sampai ke pagi lagi. Game apa sih? Sedangkan aduh nggak tahu game apa ya. Di komputer ya? Di komputer apa sih, nggak tahu game apa yang ketemu orang itu. Sims. Bukan Bukan. tembak-tembakan ya? Bukan. Mainnya sendiri.
mainnya sendiri. Nggak sama abangnya, nggak sama. Tapi ngeling gitu, misalkan sama Aiki, jadi ketemu orang terus naik mobil, terus ke GTA. Oh, nggak PUBG. nggak tahu deh, ketemu masuk ke supermarket ngambil apa, ganti baju apa yang kayak gitu-gitu, apa sih nggak tahu aku. Terus nggak habis ngerti itu lah. kakak marah. Marah lah dari jam 1 pagi sampai ke subuh lagi, sedangkan nanti sekolah. Waduh. Oh ya itu. Itu saking marahnya ya, papanya udah nggak, ayahnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem aja. Aku cabut, jadi itu masih nyala komputernya, gue cabut aja itu ininya, apa namanya, Stop kontaknya. bek sampai bunyi tet. Terus dia marah. Gimana? Udah diem, gimana kalau dicabut kayak gini? Nggak enak kan? Nggak suka sama bunda. Bunda ini demi kebaikan loh kayak gini, karena sebentar lagi kamu sekolah, abis ini kamu tidur, sampai lama kamu tidur, kamu udah lupa jam sekolah kayak gimana. Nah itu benar tuh kalau kayak gitu. Begitu. Itu emang. Akhirnya dia Nah, diem, kalau itu sih, diem kalau nangis. Kalau itu sih kayaknya bunda kayak gitu ya. Tapi kadang Iya, di sisi lain tuh kayak aduh kasihan, tapi emang harus diginiin gitu. Namanya anak. Iya sama-sama banget. Tuh kalau kayak gitu tuh bunda banget tuh Itu sama. bunda tuh. Jiel, sini handphonenya. Kasih bunda. Iya tuh aku. Apa sih? Iya. Enggak, Aku maksudnya Jiel udah gede lagi main Mobile Legend. Jiel masih buka itu lagi. Sampai papaku kayak gini loh. Bun, Jiel nih udah umur segini loh. Dia tuh kan laki-laki terus kita lepas, nggak boleh diginiin terus. Ya nggak bisa, bodo amat. Ya ini anak nggak bisa. Udah deh. Nah kalau ayahnya kan sama anak laki-laki ya udahlah. Nah sama kayak iya. Pipi, kalau laki-laki udah lepas aja. Ya udah Terserah. laki-laki mau main ya udah nggak apa-apa, yang jelas ingat sekolah gini-gini. Kalau aku nggak bisa, Ferdi handphone sini. Nah itu. Bunda sita 1 minggu, kalau enggak kamu sekolah yang benar ya. Diem. Sama ya. Tapi emang kayak gitu kan ya, namanya ibu sih. Iya. Memang kayak gitu ya. Kalau pagi dia nggak bangun-bangun, dibangunin sama ayahnya nggak bisa. bangun sekolah Dia nih. berani kalau sama ayahnya bangun sekolah, berani sama ayahnya. Sama kakaknya dibangunin nggak bisa. Wah ini Jiel Pas nih, udah Jiel. ngadu, Oh, Jiel gitu. Iya, kalau Jiel Pipi semua gak ada yang bangun. Pas bunda gini, Jiel, iya bunda udah bangun. Langsung kayak, ya, langsung duduk dari tidur. Iya bunda bangun. Langsung dari Jadi- kasur berdiri. jadi Tapi sih menurutku penting sih ada orang kayak gitu. Iya, Penting kayak orang kayak bunda gitu penting. Orang kayak Karena Natali itu tadi penting. itu Di penting. dalam keluarga wajib harus punya gitu. Karena Kalau nggak kalau- acak adul. Nanti Iya, di iya, keluargaku juga mungkin Aurel harus gitu juga sama anaknya. Iya. Karena kalau kita bukan marah sih, lebih ke Bukan. Emak-emak tegas, gimana sih tegas. Mama tuh kan bawel ya. Jadi ya kita emang harus, ya emang kita, emang ibu tuh memang porsinya dari Allah emang harus begitu. Iya, Tapi- Ferdi lagi tidur ya kan. Aku samperin. Mandi nggak? Mandi, ke kamar mandi, dia tutup pintunya. Oh, udah lega nih. Mau tidur lagi gitu kan, masih kelar. pagi. Oh, ternyata kok lama banget di kamar mandi. Hmm. Dia tidur pakai air hangat di bathtub tidur gitu. Aku samperin lagi kan. Siram pakai air yang yang di dingin. Diginiin set. Nah, nih bunda, ayo mau mandi apa enggak? Sekolah cepetan, nyalain laptop nyalain cepetan. Nyalain, aku nyalain kameranya, kan masih yang online kan? Iya. Nyalain Oh, kamera. iya, Nih. Gue langsung. Ya Bu Guru. tapi dulu ya aku tuh kalau lagi disuruh bangun pagi gitu, kalau ada denger suara Abi aja turun tuh subuh, prok. Iya. Kalau malah kalau Umi enggak terlalu. Kalau Abi, kalau kebalik. aku kebalik. Kebalik. Oh, Aku kalau tuh- aku Bunda. Aku sama Torik sama tuh. Bunda udah manggil, Aurel. Pertama manggilnya kan kakak, Aha. Jiel. Nah, kalau itu tuh masih baik tuh. Kalau udah nyebut nama, Aurel, Azriel, iya langsung kayak gitu. Itu udah marah tuh. Kalau udah Aurel, Azriel tuh udah marah artinya. Ada nyebut nama soalnya. Oh, Karena ada. masih kakak, Jiel. Udah, Aurel, Azriel, turun. Oke bunda, langsung turun. Iya. Udah gak berani lagi, gak bisa ngomong, langsung diem. Emang kayak gitu. Makanya dia tuh pengen banget nikah muda. Karena aku pengen kayak gitu kak. Maksudnya tapi pengen memang harus begitu, parenting tuh memang harus begitu. salah satu tuh memang misalnya bapaknya begini ya, berarti ya emang harus ibunya. Ibunya, iya. Kalau dulu aku bapaknya pokok. Kalau Kebaliknya. kamu sama karena tadi kan ibunya di cewek. Kalau aku dulu bapaknya. Kalau bapakku udah panggil nama udah paling bawah, paling depan, aku diri paling depan. Tapi Udah. Ferdi tuh lucu. Jadi kalau udah nggak sekolah, akhirnya kan nggak sekolah, ya kan? Iya, mau Ya iya, udah. iya. Ngambek nih ceritanya bundanya, pura-pura aja ngambek kan, diemin aja. Bun, dia manggil Bun. Masa gini lagi cerita, diem aja cuekin. Bun, masa gini, diem.
Bunda minta maaf ya, tadi Ferdi salah nggak sekolah, minta maaf. Oh nangis. Makanya besok jangan kayak gitu lagi ya. Kamu nggak mau kan Bunda kacangin kan? Kamu nggak mau kan Bunda diemin kan? Iya janji Bunda. Pas besoknya bener dia sekolah. Cuma lucu ya kalau kayak gitu ya ngelihatnya. Jadi itu pasti kangen kan kalau kayak begitu. Kangen banget kalau kangen banget sih. Iya itu masih kangen banget karena itu masa yang kayak apa Sekarang ya? Ferdi masih suka tidur sama Kanatali gitu? Masih suka tidur sama Dia aku. umurnya 10 ya, 10. Masih suka. Kadang Bunda bisa nggak azamnya sama Mbak Wati dulu, Bunda sama aku. Itu lucu banget tuh kalau ngeliat itu lucu banget Jadi kadang suka ada rasa-rasa cemburu Cemburu. gitu loh. Karena kan awalnya kan Azam belum ada. Aku deketnya sama Ferdi banget gitu loh. Oh iya, jadi sejak ada Azam cemburu. Gitu. Tapi kalau lagi kerja gini dichatin nggak sama Ferdi sama Kemarin chat sih, anak-anak yang kemarin chat-chatin terus pasti. kemarin aku yang chat. Aku chat tes gitu, tapi checklist 1, aku tahu pulsanya nggak ada, aku kirimin pulsa. Pulsanya udah masuk. Udah Bunda, ya udah sehat-sehat ya, love you tuh Bunda gitu. Ih lucu banget. Sweet banget. Cuma sekarang nggak ketemu sama Ferdi. Nggak ketemu kan aku lagi di sini. Enggak kemarin kok. Kemarin juga nggak ketemu. Kan kerja. Kan lagi kerja. Ya seru sih kalau mudah-mudahan jadi pelajaran parenting juga tuh sayang buat kamu. Selalu setiap orang kan beda-beda. Tapi pernah nggak sih Kak kayak kan kalau jadi ibu sabung tuh katanya paling sulit karena Kadang tuh ada banyak ada netizen yang suka kayak membanding-bandingkan. Iya, Karena itu terjadi netizen. juga terjadi juga di keluarga aku juga ada yang kayak gitu. Ada netizen yang suka sama ini, suka sama ini. aku Jadi itu kesel dibanding-bandingin terus, Kak. Jadi aku kesel Iya banget. banyak. Aku Iya juga kan, sering dibandingin sama Bunda. Nah, Kakak pernah gak sih pernah nggak ngerasain dibandingin maaf sama almarhumah gitu sama mamanya anak-anak, pernah nggak dibanding-bandingin kayak gitu? Kalau sama netizen? Iya. Nggak tahu sih, jarang aku lihat sih kalau yang itu. Oh, Tapi kalau misalkan anak-anak kalau lagi ingat sama ya ibunya wajar. Kadang juga waktu itu juga pernah ikut ziarah bareng gitu. Soalnya kalau aku tuh paling gak suka tuh netizen yang banding-bandingin. Misalnya Mimi datang, ini dong kayak Mimi. Nanti Bunda datang, Mimi mana nih kok Bunda doang? Wah, itu kenapa harus ada satu yang jelek, satu Itu yang yang jadi berantem tau, Kak? itu Jadi bikin berantem. Kayak misalnya inilah ibu sebenarnya nggak usah kayak gitu kan, semua orang punya porsinya masing-masing jadi ibu dan semua orang punya pekerjaannya masing-masing. Mungkin ini kelebihannya suka datang, ini ada juga yang datang mungkin nggak selalu sering tapi lama waktunya. Kan semua orang nggak bisa disamain. Iya. Adil itu kan bukan menurut waktu berapa banyaknya, bukan. Adil itu kan menurut ya kapan dia bisa. Kalau dibanding-bandingin terus ya nggak akan ada habisnya. Nama manusia kan gak ada yang sempurna. Benar. Jadi menurutku mau Bunda, mau Mimi, mau mamaku, semua Sama. punya porsi masing-masing. Iya. Semua sayang gitu, semua sayang. Cuman cara sayangnya itu beda-beda. Mungkin ada yang bisa datang sering, ada yang mungkin mamaku lebih jarang lagi datangnya. Tapi memang sayangnya ya udah kayak gitu. Komunikasi tapi masih sering. Komunikasi ya kan? jalan. Mereka Dia nggak tahu. Memang mungkin dia sayangnya dari jauh kan juga bisa. Nggak harus semua itu sama. Iya. Misalnya ini 1 kali datang, oh ini semuanya harus 1. Ini harus, misalnya dia seminggu 3-4 kali datang, berarti yang lain semua harus 3-4 kali. Kalau enggak berarti nggak terlalu sayang. Gitu juga sih. Nah nggak harus kayak gitu. Makanya hidup itu tuh kalau orang lihat tuh nggak segampang yang dia yang bicarakan. Padahal kan kalau di rumah tangga, di keluarga kita yang lebih tahu. Nah makanya yang kemarin itu tuh sebenarnya kan sempet rame yang sosmed aku bales komenan Putdel. Iya. Oh Ya. itu yang Ada sempet rame. Iya. Jadi ada netizen bilang nggak baik nih ibu kabur-kaburan Iya. gini-gini gitu kan. Terus dibalas lah sama si Putdel. Aku pikir tuh itu yang lama loh, Kak. Inget gak yang dulu? Ternyata itu baru ya balas-balasannya. Nah terus si Putdel balas iya nggak bagus juga. Apa sih intinya, pokoknya ya harusnya kan bisa dibicarain, nggak perlu pergi apalah gitu. Iya, nanti adalah baca aja ya. Iya. Nah di situ tegur langsung gitu loh. Jadi aku balas komenannya gitu. Maksudnya nggak boleh, intinya dalam komenan itu intinya gini, nggak boleh kamu ngomong di sosmed seperti ini tuh, nggak boleh gitu loh. Karena kalau di sosmed itu ayahnya juga udah pernah bilang, apapun masalah di dalam jangan keluar di sosmed gitu. Jadi aku tegur langsung lewat komenan itu gitu. Tapi banyak yang bilang akunya nyindir. Tapi memang aku ya begini,
tegas gitu loh, kayak Iya. sama kayak ke Ferdi, kamu gitu. Iya. Oke. Jadi memang ya agak berat sih. Gimana ya? Agak bingung mau ngomongnya. Takut salah ngomong. Ya kalau kamu kan karena kamu parentingnya dari umurnya masih berapa? Iya, masih kecil pokoknya Masih SD, kecil. dari SD. Jadi waktu apa ya? Belum pubernya tuh belum gitu loh, Iya, Kak. jadi masih bisa dibilangin Iya, jadi pas 17 tahun dulu waktu sama bunda ya gitu. Ada bohong-bohongnya juga sih, tapi bohong tetap ketahuan juga. Iya, Nggak bisa kecil. juga sih memang susah. Nih Kak, di saat-saat lagi kayak gini nih, kira-kira siapa orang yang paling Kakak percaya? Kalau di prinsip hidup aku ya, aku nggak pernah percaya sama siapapun. Hah? Nggak Walaupun pernah. sama keluarga? Iya, sama keluarga pun juga iya. Jadi nggak pernah percaya sama siapapun. Maksudnya kalau misalkan ada apa yang aku rasain, apa yang aku pendam dalam diri aku, mungkin aku lagi galau apa kayak gimana ya, aku ini sendiri. Pendem sendiri. Pendam tapi bukan memendam gitu, tapi introspeksi diri sendiri aja gitu loh. Gitu. Jadi ini gue kenapa ya? Oh gue harus kayak gini. Oh gue jadi gitu. Jadi butuh waktu sendiri untuk introspeksi. Tadi kan kakak cerita apa suka kalau lagi ada masalah pergi gitu dari rumah. Itu bagian dari healing atau Sebenarnya gini ya, harus ini butuh menyendiri atau gimana? ini mengclearkan juga ya, netizen bilangnya kabur, minggat. Iya. Itu Nah, coba dari bahasanya clear. Nah, itu bahasanya gak enak banget. bahasanya tuh nggak enak banget karena aku pergi aja aku izin sama Akang gitu loh. Jadi aku ngomong, aku keluar dulu ya sama Azam. Oh iya, oke gitu. Jadi izin. Tapi sekarang Azam tuh udah berapa bulan sih, Kak? Mau 7. Tadi udah bisa berdiri loh. Udah bisa berdiri. Dia tuh Masya Allah. udah bisa apa aja, Kak, sekarang Azam? Sekarang udah bisa udah bisa begitu. Udah bisa gitu. Salto, Terus udah salto, bisa udah bisa. baba udah bisa begitu. Mama udah bisa. Oh ngobrol. Tapi Kakak waktu dulu awal pertama kali lahiran pernah baby blues gak? Baby, duh. Aku tuh kadang bingung baby blues tuh kayak gimana. Makanya kadang suka mikir juga baby blues tuh kayak gimana sih? Coba diartiin aja Nah, kan cuman- baby bahasa Indonesianya apa? Bayi. Blues? Blues. Blues Baju. apa? Baju. Ngeblus. Jadi baju bayi. Enggak dong. Enggak, baby blues tuh aku tuh pernah sempat, Lawak ya, Say. aku dulu pernah sempat agak baby blues kayaknya. Ah, masa sih kapan kamu baby blues? Enggak, kayak waktu aku lahiran terus abangnya pergi kerja. Terus aku nangis. Kok aku ditinggal sih, kok aku sendirian gitu, nggak mau sendiri. Padahal di rumah tuh ada orang. Iya, Cuman iya. karena suaminya pergi ngerasanya, ih ini orang di dalam hati tuh ngomong sendiri kayak tega banget sih gue baru lahiran kok lu malah pergi. Padahal dia pergi kerja. Iya. Padahal kan aku nemenin kamu sering. Iya itu namanya baby blues, nggak bisa nyalahin Baby aku, blues, mana kita tahu bisa punya perasaan itu. Kakak Baby pernah gitu blues nggak? tuh kayak dikit-dikit kayak baper Nangis kayak gitu. gitu loh. Malah aku kan waktu lahiran tuh aku diem aja di samping kasur. Gini. Aduh. Ya itu cuma 4 hari, aku maunya selamanya di samping aja. Iya emang selamanya, cuma nanti yang beliin Popok, popok, minum susu. susu, Oh iya. bayar tunggakan rumah, Bayar karyawan. tunggakan karyawan, ada 150 orang di sini dong. Ya udah oke. Gimana Iya makanya sayang? itu waktu itu kan karena baby Pakai blues. daun, mau bayar Seption apalagi, aduh bisa puyeng. Kalau kakak pernah, iya, ya kan? Nggak, gini, abis selesai, bentar deh. Abis selesai ini kakak ngobrol sama Ata, nah kakak ngeliat Iya. sama kan? Sama banget. Ternyata Iya kan? bintang itu bener ya. Enggak kan, Makanya aku seneng sama orang tuh ngeliatnya dari zodiak. Aku itu kalau saya Iya, kenalan iya, sama orang gini, setelah ngobrol, Itu dikat ya? zodiak kamu apa? Oh, jadi aku tahu cara memperlakukan. Oh ini gini, oh ini gini. Emang karena zodiak tuh gimana pun akan sama sifatnya. Tapi kakak punya doa khusus nggak sih buat saat ini gitu? Ada doa-doanya nggak? Doanya ya Setiap orang kan punya doa andalan yang selalu di lo lagi sholat, lagi Ya Allah kuatkanlah aku. lagi curhat sama Allah. Kadang kan kita kalau lagi sujud tuh sambil aduh udah nangis. ya paling ya minta sama Allah ya benar dikuatin lagi, disabarin lagi, terus apa ya, dikuatin lagi untuk menjalani masa depan yang lebih baik lagi. Apalagi sekarang udah ada Azam, jadi kayak berdoa untuk anak aja. Kalau mau ngomongin anak tuh sensitif ya. Oke kalau gitu aku Mungkin kalau pengen dong kakak ada nggak pesan buat anak-anak gitu. Pasti kan anak-anak
ntar nonton atau gimana, ada nggak buat anak-anak untuk buat Kak Iki, buat Bunda, buat semuanya, semua anak-anak kakak? Buat Iki, selama ini Bunda seneng banget sama Iki karena Iki selalu bikin bundanya tertawa. Aduh, ya selalu bikin bundanya tertawa, apalagi suka curhat-curhat gitu tentang hubungannya mereka gitu. Terus buat Putri, ya semoga bisa lebih baik lagi kamu, dan semoga bisa menerima kenyataan, karena Bunda juga sama di posisinya sama kamu, tapi lama kelamaan juga pasti kamu akan mengerti gitu. Kalau untuk Rizwan, ya semangat aja karena dia lagi naik kan, lagi podcast yang lagi ini. Kamu keren Rizwan, perjuangin. Kalau untuk Ferdi, Bunda sayang sama Ferdi. Kangen ya, sekolah yang rajin pokoknya untuk Ferdi. Makan yang banyak, jangan sampai lupa makan, jangan main game terus. Yang penting sekolah yang rajin. Kalau untuk Azam, ya doain bundanya kuat gitu. Anak-anaknya semuanya hebat soalnya. Amin. Pokoknya kita doa yang terbaik buat Kak Natali, buat Kang Sule, buat semua keluarganya Kak Natali, Kang Sule, semoga ya diberikan jalan yang terbaik. Amin. Terus bisa kompak, bisa bahagia terus, bisa sakinah mawaddah warahmah terus. Amin. Ya begitu guys, terima kasih banget Kak Natali udah sharing-sharing. Makasih kakak. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada yang nonton podcast jangan dipotong-potong doang ya guys ya. Nanti Kalau dipotong-potong. Nah itu Bukan yang- Kak Natali doang, aku juga loh. Nanti dikiranya aku tadi bilang apa, Bunda gini, Mimi gini, mamaku gini, bisa dipotong tuh bisa jadi jelek juga loh. Iya, kenapa ya begitu Iya, ya? makanya kita padahal kadang ya- dikasih menit gitu, jadi biar Iya. nggak orang kan biar Makanya nonton kadang full. malah aku bilang gini loh sama dia, Seng, kamu nanti kalau udah anak-anak kita udah gede, kamu kayak Bunda ya. Maksudnya setegas itu. Kayak Kak Arsi, Kak Arsa tuh aku suka banget dengan mereka aja sampai mau makan Yupi aja. Yupi itu gula. Iya, Itu dimarahin mereka sama takut di di pojokan. pojokan. Kan itu hal baik. Cakwe aja dimarahin. Coba seorang ibu itu ngizinin anaknya segala macam. Siapa yang dimakan? Sama kayak keluarga aku. Aku tuh mau makan, kalau makan permen dulu pas masih kecil, kalau udah gede nggak dilarang ya. Makan mie itu udah kayak lagi nyolong gitu. Iya. Kayak saking nggak bolehnya di rumah itu. Apa kamu ini ya? Maksudnya ini kan makan kayak gitu. Maksudnya ya memang perlu di keluarga itu kayak Harus gitu. ada salah satu yang tegas. Harus Betul, ada. itu Bukan Ada. marah tapi Bener. tegas. Mungkin dengan tegasnya keluarga, dengan bapak ibuku udah dulu tegas banget sampai aku aja di rumah itu harus bangun cepat, harus ini, harus bersih-bersih. Jadi diri aku yang sekarang. Jadi yang sekarang, iya. Jadi Torik, jadi adik-adikku Sai, Sowa, semua mereka jadi mandiri. Itulah dari ketegasan orang tua. Iya. Dan aku sangat setuju dengan didikan orang tua itu tegas. Benar. Tegas bukan berarti keras. Benar. Karena kalau keras itu mukul, nampol, itu keras. Kalau tegas itu memang memastikan anak-anak kita berjalan sesuai arah yang bagus. Tapi memang mau anak mau orang tua pasti semuanya tidak luput dari kesalahan. Benar. Tapi yang aku yakin kalau ibuku, bundaku, mimiku semua pasti orang tua tetap tahu jalan terbaik buat anak-anak. Iya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Thank you, guys. Semoga yang buruk-buruknya jangan diambil, yang baik-baiknya bisa diambil. Karena kami semua ini manusia biasa. All the best and God bless you. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Peace out.